tetap aja babi. Bang Juma, Kamu jangan bersunat, tetap aja. Cuman sembahanmu, dewamu diganti dalam nama Yesus. Gini. Menurut Bang Juma, ketika Paulus datang ke Antioquia bertemu dengan orang-orang Romawi dan Yunani itu ada rasa takut nggak dari Paulus? Menurut Bang Juma, pasti dia ada merasa takut. Paulusnya yang takut. Iya dong. Paulus malah dianggap dewa. Makanya Paulus dianggap dewa. Makanya Mana tadi kan saya kan udah kasih analogi. Kalau dia langsung memperkenalkan yang bukan perantara dewa dari mereka, itu dia langsung diusir, bahkan bisa dibunuh karena membawa ajaran baru. Karena itulah memang Paulus ini adalah rasul bagi mereka. Makanya Yesus mengatakan kepada Yahudi, waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu datang memakai namaku. Jadi dewa-dewanya orang Roma Yunani itu diganti semua memakai nama Yesus. La haula wala quwata illa billah. Penyesat itu datang memakai namaku dan menyesatkan banyak orang. Itulah yang dimaksud. Banyak orang itu adalah Roma Yunan yang kemudian mengajarkan ajaran kekaisaran Roma sampai ke kerajaan Belanda. Belanda masuk ke Nusantara, menyebarkan ajaran yang memakai nama Yesus, padahal sebenarnya yang disembah adalah dewa yang dibungkus dalam nama Yesus itu sendiri, yaitu sembahan orang Athena. Dalil sudah sangat jelas. Dalil jelas itu. Jadi kalau saudara, ini ranah diskusi ya, bukan kita saling hujat menista dan seterusnya. Ini ranah diskusi. Maka ketika Anda menyembah Yesus di tanggal 25 Desember, itu Anda tidak menyembah kepada utusan Tuhan, kepada Bani Israel. Anda sedang menyembah kepada dewanya orang Roma Yunani dalam nama Yesus Kristus doang. Kuklarifikasi itu Bang. Silakan. Natal itu kita mengikuti tradisi yang sudah ada sebelumnya. Nah, penyembahan tetap di hari Minggu. Kita hanya bersuka cita. Kita hanya bersuka cita. Menyembah kepada siapa? Bukan bicara pesta. Itu ibadahnya kepada siapa? Ibadahnya kepada Yesus. Nah, Yesus ini nama doang bukan? Oknumnya tetap sama. Dewanya orang Roma yang kalian sembah tanggal 25 Desember. Sosoknya itu yang kita kenal anak Bunda Maria. Oh tidak, salah ente. Paulus yang mengatakan itu, Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Bible, pengakuannya sendiri, bukan dari anak Maria. Pengakuan Paulus, bukan pengakuan saya. Iya, pengajarannya itu coba gini ya. Coba gini. Terus Anda mengatakan anak Maria, tapi Paulus mengatakan bukan. Aku menerima 13 kitabku itu bukan dari anak Maria. Saya nggak peduli itu Paulus mau ngomong apa itu. Gini. Itu bahaya itu. Anda sebagai seorang tokoh agama, Anda tidak peduli dengan tokoh agama yang telah mendirikan konsep kepada agama Anda. Itu bahaya, saudaraku. Gini, Bang Juma, karena kalau Paulus terus ke pengajaran Yunani Romawi terus bolak-balik ke situ terus Bang Juma. Sedangkan yang kita ajarkan saat ini di Indonesia di gereja itu nggak seperti itu konsepnya Bang Juma. Terserah ente kawanku, terserah. Bagaimana bisa mungkin nubuatan Yesus menyesatkan banyak orang kalau Anda tidak memiliki cara lain untuk mengikuti irama yang ada di muka bumi ini. Ketika kemudian banyak orang menyembah kepada Allah, kalian harus mengikuti irama itu. Supaya apa? Supaya bisa mengaplikasikan apa yang Paulus ajarkan dalam 1 Korintus 9 tadi. Kepada orang lemah aku ngaku lemah, kepada orang kuat, kepada segala manusia aku berubah menjadi segala manusia. Itu dalil, Bung. Dan kamu harus mencontohi aku. Akulah yang harus kau teladani, kata Paulus. Tuh, menyesatkan banyak orang. Sekarang, tunggu dulu. Sekarang indikasi kuatnya adalah ketika Paulus sudah mengajarkan apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Apakah kemudian Paulus memberitakan dewa-dewa orang Yunan? Enggak. Apakah Paulus? Enggak. Tapi yang diberitakan oleh Paulus adalah Yesus Kristus. Betul? Betul. Itu siapa menurut Paulus kepada orang Athena? Dewa yang mereka sembah selama ini atau bukan? Gini Bang Juma ya. Kan kalimatnya jelas. Kalimatnya kan jelas kan. Paulus di situ ketika datang, aku melihat banyak sesembahan dari kalian. Kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Gitu kan. Itulah yang kuperkenalkan hari ini. Nah, betul. Cakupan kurikulum pengajaran Paulus
Memperkenalkan siapa? Sebentar dulu. Memperkenalkan siapa? Sebentar dulu. Kenapa dia bawa konteks kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal? Yes. Maka dari itu aku datang ingin memperkenalkan apa yang kalian sembah, gitu kan? Nah, apa yang kalian sembah selama ini? Konteksnya itu adalah apa yang kuperkenalkan hari ini. Sama kan? Cuman dalam nama yang berbeda. Betul? Betul. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi kapan Anda meninggalkan penyembahan kepada Dewa Romawi? Kita nggak nyembah Dewa Romawi loh, Bang. La haula wala quwata illa. Dari kata-kata betul tadi itu apa maksudnya? Betul-betul sesat atau betul-betul benar? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Nah sekarang gini, kita nggak usah berbelit-belit. Ketika Paulus lepas dari pengajaran ke Athena, kembali ke Yerusalem, bertobat tidak dia? Dia bertobat untuk apa tujuannya, Bang Juma? Bertobat karena telah mengajarkan kemudian ajaran yang bertentangan dengan ajaran Tuhan yang datang kepada Yesus. Baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Itu tahu, Bang Juma. Berarti Paulus menyadari bahwa tadi ketika dia di Athena, dia sudah melakukan penyesatan. Betul? Sesatnya karena dia nggak merubah kata dewa itu. Kata dewa itu. Generasi Anda mengakui Paulus sesat. Bukan. Anda sudah menghancurkan, merubuhkan pondasi gereja. Sesatnya katanya karena Gini. tidak menggantikan. Apalagi? Loh, itu faktanya. Kenapa dia bertobat? Karena dia tidak mampu membawa ajaran yang benar kepada Yunani itu, gitu loh. Berarti ajaran Yunani tadi salah. Agar Yunani itu tunduk, makanya dia nggak berani mengeluarkan kata-kata di luar dari dewa ada Tuhan lain, gitu loh. Berarti tadi Anda mengakui pengakuan Paulus terhadap orang-orang Athena itu penyesatan, bukan? Karena memang Yunani itu bebal, sulit, gitu loh. Orang-orang Yunani menanggalkan semua iman mereka, kepercayaan mereka menuju kepada kepercayaan yang Paulus jajakan. Kok Anda katakan bebal? Mereka sangat taat kepada ajaran Paulus sampai hari ini. Karena diksi yang dibawa awal oleh Paulus itu tidak merubah dewa mereka. Nah sekarang berarti Anda sudah akui bahwa Kristen yang dari barat ini menyembah kepada dewa yang mereka sembah dalam nama Yesus. Betul? Barat enggak menggunakan dewa, Bang. Anda tadi mengatakan Paulus ini menyesatkan orang-orang di sana sehingga dia balik ke Yerusalem, dia bertobat. Betul? Betul, itu tertulis. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang sudah terlanjur mengikuti ajaran Paulus adalah orang-orang yang telah disesatkan oleh Paulus. Benar? Dia menyadari ada penyesalan di dalam dirinya itu, Bang. Itu loh maksudnya, Bang. Tapi kan nggak diteruskan sama dia. Tetapi sampai hari ini ajaran Paulus itu tertanam, tertancap dalam sanubari orang-orang Roma Yunani sampai hari ini. Betul, Roma Yunani. Benar enggak itu? Benar enggak itu ajaran itu? Roma Yunani ya? Iya, benar enggak ajaran itu? Betul, Roma Yunani. Iya, benar enggak ajaran mereka itu? Salah lah kalau Roma Yunani itu. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saudara Arom, Anda sadar tidak Anda sudah merumpuhkan kemudian gereja? Oh enggak dong, itu fakta. 25 Desember itu ajaran dari Yahudi atau ajaran dari Romawi? Itu tradisi. Mulai jadi lagi tradisi keagamaan yang diusung oleh Paulus yang kemudian dinarasikan dalam bentuk teori dan praktik dalam gereja. Betul? Tradisi yang diminta oleh tradisi Kekaisaran Romawi meminta tradisi itu tidak hilang, Bang Juma. Iya, itu tradisi yang diajarkan oleh Paulus, bukan? Makanya Natal itu nggak tertulis di Alkitab, Bang Juma. Karena kenapa? Karena itu hanya tradisi. Tradisi yang sesat atau tradisi yang benar? Kalau menurut saya ya benar, ada kelahiran kok. Masolang generasi. Inilah saudaraku, jangan sombong terhadap kebenaran. Narasumber Islam ketika menyajikan sebuah kebenaran, datanya ada, lengkap. Nah sekarang
tinggal keegoan yang harus Anda tepis di dalam kepercayaan agama saudara. Paulus kembali setelah datang dari Kiliki, kemudian kepada orang-orang Athena, kepada orang-orang Roma, kembali ke Yerusalem, dia bertobat. Betul. Bertobat dari mengajarkan agama apa? Agama yang diajarkan sebelumnya di sana. Hai, masolang generasi. Bertobat dari ajaran mengajarkan agama Kristen. Oh enggak. Loh, kok enggak pula? Yang makan babi Kristen, yang tidak bersunat Kristen, yang menyembah kepada dewanya orang Roma adalah Kristen. Iya kan, saya udah bilang mereka nggak mampu meninggalkan itu semua, Bang Juma, agar bisa masuk konsep ketuhanan ini kepada mereka. Ketidakmampuan mereka meninggalkan itu masih mendarah daging nggak sampai hari ini? Ya kita menganggap ya kita ini termasuk umat yang di luar dari bangsa Yahudi gitu loh, yang tidak bersunat gitu. Jadi ya tidak masalah. Allahu Akbar, Masya Allah, saudaraku Arum. Kesempatan itu sudah datang berkali-kali kepada saudara. Tapi nggak apa-apa, lanjutkan berjuang. Paling tidak Anda memberikan sebuah pemahaman kepada kami bahwa apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu benar. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Sebenarnya gini, sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Bang Juma sebenarnya gini ya. Di dalam gereja karismatik ya, itu nggak peduli mau Paulus mengajarkan apa di sana, nggak peduli kita. Intinya itu yang kita percayai bahwa Yesus anak Bunda Maria itu memang ada dan datang untuk menebus dosa manusia. Dasarnya apa, Pak? Dia itu menebus dosa manusia itu. Dasarnya dari nubuatan Yesaya, Mazmur itu ada. Dia datang untuk menderita. Nggak ada nama Yesus di situ, gimana itu? Memang nggak ada, kan sebelumnya memang bukan Yesus, sebelumnya Firman. Berarti kan itu cuma asumsi. Bukan asumsi, kan memang sebelumnya Firman dia. Sebelumnya Firman dia. Oh, di mana tertulis Yesus Firman? 1 juta. Yohanes 1 ayat 1 itu memang sebelumnya Firman dia. Kemudian Yohanes 1:14 dia menjadi daging. Itu kan Firman menjadi manusia. Tapi gini, menjadi Yesus. Bang Juma, sebentar, Bang Juma. Gini Bang Juma, Juma ya. Gini. Kalau menurut Bang Juma, apakah Petrus juga mengajarkan hal yang sama pada kaum Yahudi? Gimana? Sorry. Gimana? Menurut Bang Juma, ajaran Petrus dan Paulus apakah berbeda? Ajaran Petrus, kalau ajaran Petrus itu udah pasti sesuai dengan ajaran Yahudi, tapi bukan sesuai dengan kitab Petrus ya, bukan. Tetapi kalau berbicara mengenai Paulus itu udah pasti bukan ajaran Yahudi, makanya dia bertaubat. Yang kutanya gini, beda nggak pengajaran Paulus dan Petrus tentang ketuhanan? Beda. Contoh. Anda minta saya mencontohkan? Contoh pengajaran Petrus yang berbeda apa? Petrus mengajarkan apa yang diterima oleh Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. Mereka ini termasuk Petrus bukan? Satu-satunya Tuhan yang benar. Itu Petrus. Sedangkan Paulus adalah manusia yang muncul di luar. Itu gimana? Yohanes 17 ayat 3 itu Yesus yang ngomong itu. Iya, kapan Yesus Petrus ngomong begitu? Kapan Petrus ngomong begitu? Yesus ngomong kepada Petrus. Tapi kapan Petrus ngomong begitu? Nah, sekarang permasalahannya kapan Petrus berbicara sebagai tokoh? Tidak pernah. Yang Anda maksud di mana? Dia rasul. Di mana Petrus murid Yesus pernah berbicara? Angkat bicara itu di mana? Lah kan dia didirikan di atas batu karang tuh gereja awal. Itu pengakuan siapa? Itu pengakuan siapa? Yesus. Sama kan? Yang saya minta Petrusnya. Ada? Tidak ada. Petrus pernah menulis surat seperti Paulus menulis 13 surat. Petrus tidak pernah menulis surat. Ya, Kitab Petrus itu bukan tulisan Petrus, bukan. Berarti gini, berarti hilang dong cerita Petrus. Loh, bukan hilang. Yesusnya mengatakan di dalam Matius 24, Kristus palsu
melakukan tanda mujizat dan tanda yang dahsyat dan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan Petrus. Itu dalil. Jadi kalau hari ini Anda menemukan Petrus ajarannya seirama dengan ajaran Paulus, berarti nubuatan Yesus bahwa Petrus itu sesat karena kemudian disesatkan oleh Kristus palsu terbukti. Iya, bukti maksud saya gini, Bang Juma kalau mau bilang ada perbedaan pengajaran Petrus dan Paulus, buktinya mana perbedaan dari Petrus dan Paulus? Petrus tidak bisa kita jadikan sebagai acuan. Loh, dengar dulu, dengarkan saya. Dengarkan nanti saya. dulu. Tadi kan dari awal kita udah sepakat bahwa ada yang diutus kepada kaum Yahudi dan di luar bangsa Yahudi. Paulus pun mengakui itu. Iya, di mana perbedaannya? Nomor 8. Di mana perbedaannya? Paulus mengajarkan dewa turun ke bumi jadi manusia. Oke? Petrus mana ada ajarannya seperti itu? Berdasarkan pengakuan Yesusnya, Petrus yang mengakui hidup kekal, Petrus mengakui engkau Bapa satu-satunya Tuhan. Itu Yesus yang mengajarkan, bukan Petrus lagi. Sedangkan Kristen adalah sebuah komunitas, organisasi yang berasal dari barat, mengusung sebuah kitab mengatasnamakan Petrus. Sedangkan Petrus tidak termasuk murid yang pernah menulis surat. Buktinya? Buktinya, Petrus itu tidak pernah kemudian menulis surat. Mana buktinya kalau dia Petrus menulis surat? Nah, jadi kitab Petrus itu bukan dari Petrus. Bukan. Jadi? Ya, orang yang tidak dikenal kemungkinan itu adalah tulisan Paulus. Kenapa? Sumbernya. Petrus mendapatkan pengajaran bahwasanya dia diutus hanya kepada kepada Yahudi. Sementara Petrus itu ditulis untuk orang-orang non-Yahudi. Bagaimana mungkin? Enggak dong. Gimana cerita? Coba Anda baca Petrus 1. Petrus 1 bukan diutus untuk orang-orang di luar Yahudi. Seruan-seruannya coba. Dia kan mengajarkan tentang Kristen, penebusan dosa, bahwa kita menjadi Kristen itu ya harus kuat gitu loh. Karena banyak yang nggak percaya dengan matinya Yesus Kristus. Begini, kalau kita berbicara mengenai Petrus, Bung. Petrus nih, kita berbicara oknum berarti ya. Masalah pribadi si Petrus. Lantas kita perhadapkan dengan dua kitab. Petrus 1 Petrus, 2 Petrus. Kita perhadapkan dengan kitab ini. Narasi-narasi yang dibangun di dalamnya adalah narasi seorang ahli kitab. Narasi orang Farisi, narasi orang-orang terpelajar, narasi orang yang cerdas menyusun sebuah kalimat. Sedangkan pemberitaan tentang Petrus di dalam kisah Lukas 4, dalam kisah para Rasul 4:13, Petrus disebut idiot dan buta huruf. Bagaimana mungkin Petrus yang idiot bisa menulis sebuah surat yang begitu sempurna catatan-catatannya, narasi-narasi di dalamnya itu syarat dengan pemahaman paganisme Romawi Yunani. Bagaimana mungkin? Narasi yang ada dibangun di dalamnya adalah narasi-narasi orang terpelajar, sementara dalam kisah para Rasul 4:13 Petrus disebut buta huruf dan juga disebut sebagai orang idiot. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda lihat di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada Petrus agar jangan ke bangsa lain. Yang ketiga, Galatia 2 nomor 8, Paulus sendiri yang berkata, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Berarti Yahudi doang. Itu jelas itu. Itu pengakuan di dalam surat Paulus sendiri. Nah, sehingga ketika Yesusnya mengatakan di atas batu karang ini, Petrus melanjutkan tongkat estafet kerasulan kepada Petrus, maka Petrus tidak mungkin mengajarkan hal-hal yang berbaur Yunani Romawi. Bukti bahwa Petrus mengajarkan yang sesuai dengan ajaran Yesus itu mana kitabnya? Kalau itu salah gitu loh. Petrus tidak memilih. Saudaraku, Petrus kan mendapatkan titah melanjutkan tongkat estafet untuk menggembalakan jemaat. Betul? Batu karang, di atas batu karang tidak akan pernah bisa hancur itu. Itu ajaran Yesusnya terhadap Petrus. Sedangkan Petrus sudah mendapatkan segala firman yang Yesus ajarkan kepadanya.
Dan Petrus percaya kalau Yesus ini adalah rasul, utusan Tuhan. Bagaimana mungkin Petrus berubah menjadi Kristen? Sedangkan Petrusnya diakui sudah menerima firman dan kemudian dia mengokohkan jemaatnya atas batu karang yang tidak akan pernah berubah. Kalau jemaat batu karang, jemaatnya orang-orang Yahudi yang didukung atau dikepalai oleh Petrus, tidak mungkin memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam rumah ibadah mereka. Tidak mungkin mereka merubah Sabat menjadi Minggu. Tidak mungkin kemudian mereka mempercayai Elohim turun ke bumi menjadi dewanya orang Athena. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin mereka beribadah bersama dengan pemakan babi, pemakan binatang-binatang persembahan kepada dewa. Tidak mungkin mereka beribadah dengan orang-orang Yunan, dengan orang Roma. Itu mustahil. Maka jemaat mula-mula yang dibangun Petrus itu bergabung nggak dengan orang Roma Yunani? Nggak bergabung. Nggak bergabung. Nggak bergabung. Terima kasih. Berarti mereka beribadah di sinagoge atau di dalam gereja? Kalau Petrus di sinagog. Subhanallah. Itulah yang Anda pertanyakan. Itulah yang Anda pertanyakan. Bahwa persamaan antara ajaran Petrus dan Yesus itu sama. Dia pelanjut tongkat estafet kenabian Yesus. Coba, sebagaimana gini, Harun Bang Juma, dengan Nabi Musa. Gimana saya bisa tahu bahwa konsep pengajaran Petrus itu sesuai dengan yang diajarkan Yesus? Kalau Bang Juma sendiri bilang nggak ada surat Petrus yang asli. Saudaraku, itu udah sangat jelas. Di atas batu karang ini. Apakah Anda nggak paham? Dan apa kata Yesus? Tidak akan pernah rubuh. Berarti ajaran yang sudah ditancapkan akidahnya Yesus kepada Petrus tidak akan pernah berubah. Ada nggak Yesus mengajarkan makan babi? Ada nggak Yesus mengajarkan ibadah minggu? Ada nggak Yesus mengajarkan kemudian untuk tidak bersunat? Tidak ada. Berarti Petrus pun sama. Karena dia konteks samanya itu kapan? Petrus ngomong sama dengan Yesus itu kapan? Mana datanya? Loh, kan dia kan mengatakan sendiri, Yesus sendiri yang mengatakan di atas batu karang ini katanya. Berarti nggak ada surat tertulisnya. Surat? Emang ada murid Yesus yang menulis surat? Nggak ada, kecuali Filipus. Filipus yang mendapatkan tugas untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Hanya Filipus. Tak ada yang lain. Jadi menurut Bang Juma, kesalahan besar dari orang Kristen ini mengikuti dari bangsa Yunani di luar Yahudi gitu. Benar sekali, saudara. Nih, dengarkan. Terima kasih Anda sudah mengatakan itu. Dengarkan saya. Enggak, ini saya konfirmasi. Jangan langsung makanya framing begitu. Makanya saya berterima kasih kepada saudara. Dengarkan saya. Dengarkan. Orang-orang Yunani, orang-orang Romawi sudah memiliki kepercayaan jauh sebelum Yesus itu datang. Oke? Mereka menyembah kepada dewa-dewa tanpa kitab. Tanpa kitab. Betul. Mereka menyembah kepada dewa-dewa mereka tanpa buku, tanpa petunjuk. Maka ketika kemudian ada orang dari arah Yerusalem menuju kepada tempat mereka mengajarkan tentang dewa-dewa, lengkap dengan kitab-kitab, apa yang terjadi? Mereka mengkawinkan dengan kitab Septuaginta milik orang-orang Yahudi yang tinggal di Mesir Alexandria pada abad ketiga sebelum Masehi. Kemudian mengalami koreksi, revisi, revolusi terhadap kitab tersebut. Maka dicocokkanlah konsep Romawi Yunani yang berkuasa pada saat itu untuk supaya dilahirkan sebuah kitab yang berkesesuaian dengan keyakinan kerajaan. Apa yang terjadi? Perjanjian barunya orang Yahudi harus disesuaikan dengan perjanjian barunya orang Roma Yunani. Dikawinkanlah pada abad keempat kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta yang mereka sebut perjanjian lama dengan perjanjian baru yang adalah kitabnya orang Roma Yunani yang dihasilkan dari seleksi, dari kanonisasi kitab-kitab yang ada. Itu fakta, itu real. Itu yang pertama. Level 2-nya adalah para penulis Bible, sekali lagi, bukan penerima firman dan bukan penyampai firman. Mereka adalah orang yang mengumpulkan berita-berita yang terjadi terhadap peristiwa-peristiwa antara Yesus dengan murid-muridnya, keadaan Bani Israel. Mereka kumpulkan berita itu, lalu kemudian mereka tidak pernah sadar kalau catatan-catatan kitab mereka, tangan mereka kelak akan dijadikan sebagai kitab suci oleh orang-orang di luar Yahudi. Tolong tunjukkan kalau pernyataan saya salah.
Adakah penulis Yohanes mengatakan ini adalah firman Tuhan? Adakah penulis Lukas mengatakan ini adalah firman Tuhan? Adakah Matius, penulis buku Matius mengatakan ini firman Tuhan? Adakah? Tidak sama sekali. Bahkan Paulus sendiri mengatakan apa yang aku tuliskan bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan orang bodoh yang ingin bermegah. Jelas? Karena memang itu catatan. Orang-orang Roma dan Yunani yang sudah punya konsep kepercayaan politeisme melakukan sinkretisme. Perkawinan antara ajaran Tauhid dengan ajaran Tritunggal atau Trinitas atau Trimurti. Lahirlah Katolik. Di tahun 1960 dan 67 kemudian barulah lahir yang disebut gereja karismatik. 1960 karismatik berasal dari Protestan dan karismatik yang berasal dari Katolik itu 1967. Lahirlah konsep agama saudara. Jadi kalau induknya saja salah, bagaimana mungkin karismatik itu benar? Saya ulang lagi. Karismatik yang merupakan tetesan atau titisan dari Protestan di tahun 1960-an dan karismatik yang berasal dari Katolik 1967, bagaimana mungkin bisa dianggap benar kalau Katolik saja berasal dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya Yahudi? Ini fakta. Kenapa kemudian sekarang dianggap sebuah kebenaran, kedikdayaan, bahkan sekedar untuk memperingati hari Mu'allaf seakan-akan menghancurkan bumi? Kenapa? Karena orang-orang yang duduk di meja atau di bangku atau di gedung yang disebut Kristen, Katolik, Protestan itu adalah penguasa bumi. Mereka yang menguasai ekonomi, mereka yang menguasai politik, ya mereka menguasai pendidikan, semua mereka kuasai. Duduk di agama itu, maka dianggaplah sebuah kebenaran. Padahal pada prinsipnya tidak. Makanya maafkan saya, ketika kita berdiskusi dengan orang Kristen, strata pendidikan apapun mereka, ketika mereka kita perhadapkan dengan narasi-narasi Bible, musuh mereka adalah Bible itu sendiri. Kenapa? Besarnya Katolik, besarnya Kristen Protestan bukan berdasar terhadap narasi akal yang dibangun menjadi konsep sebuah agama, tetapi adalah kerajaan yang begitu besar, kekaisaran Romawi yang hampir menguasai setengah bumi, yang kemudian memilih agama itu untuk dijadikan sebagai otoritas di dalam kerajaan mereka. Maka siapa yang bertentangan dengan gereja, penggal. Siapa yang bertentangan dengan kebijakan gereja, singkirkan. Itulah yang terjadi. Maka kebijakan pemerintah, sabar, kekaisaran Romawi pada saat Katolik menjadi agama dalam kerajaan, yang menjadi otoritas adalah gereja. Camkan itu. Tapi gereja yang menjadi pucuk pimpinan. Betul? Bang Juma, betul. Bang Juma gini ya, Bang Juma. Kami di karismatik tidak pernah meninggalkan pengajaran tentang Yesus mengajarkan pada saat di dunia. Itu nggak pernah kita tinggalkan itu, Bang Juma. Kita gunakan itu. Berbeda dong kalau dibilang kita juga sama dengan orang Yunani yang menyembah dewa, yang beda, Bang Juma. Karena mereka mungkin tidak mengikuti pengajaran Yesus pada saat di dunia. Mereka mentah-mentah telan pengajaran Paulus tanpa memahami pengajaran Yesus pada saat mengajarkan di dunia. Gitu. Kita pakai kok pengajaran Yesus di gereja. Saudaraku, kita ini manusia. Manusia itu memiliki tingkat intelektual, kecerdasan. Dan kita lahir yang dari rahim seorang ibu yang Kristen menjadi Kristen, yang lahir dari rahim seorang Islam menjadi Islam. Kita dipupuk kemudian dengan pengetahuan, dibesarkan dengan ilmu pengetahuan. Kita tidak hidup di zaman batu, kita hidup di zaman modern, serba internet. Ketika kondisi beragama kita menghantarkan kita pada serpihan yang mau tidak mau, suka tidak suka, keyakinan kita bertentangan dengan logika akal sehat, maka saraf-saraf yang ada di kepala kita ini akan mencari kebenaran. Nah, kita yang sudah terikat oleh doktrin dogma dari sejak lahir, apalagi sampai sekolah, berpendidikan, mengeluarkan biaya, mengorbankan harta dan seterusnya untuk mendatangkan pribadi yang terpelajar dalam agama. Tiba-tiba saja diperhadapkan dengan fenomena keyakinan kita bertentangan dengan fakta, baik secara bahasa, gramatikal atau histori, akan kita tujukan keyakinan kita ini merujuk kepada kebenaran itu sendiri. Meskipun hanya seperti menegakkan benang merah. Contoh,
Pernyataan kalimat saudara terakhir. Apa yang Anda katakan? Kami orang karismatik tidak meninggalkan ajaran Yesus. Bung, kata Yesus, dari buahnya kau bisa melihat mereka. Meskipun di antara pohon ini ada buah yang ranum, ada buah yang bagus, ada yang tidak berulat. Tapi karena batangnya memang sudah salah, maka bukan buahnya saja yang harus masuk ke neraka, batangnya harus ditebang. Karismatik yang kemudian menekankan pengalaman langsung dengan roh yang datang di antara mereka menurut mereka. Kemudian mereka mampu bahasa roh, mereka mampu menyembuhkan, bernubuat, bla bla dan seterusnya. Itu bukan sebuah konsep yang berdiri sendiri dari Yesus lantas ke mereka. Enggak. Tetapi karismatik adalah sebuah kepercayaan atau keyakinan atau aliran yang berasal dari gugurnya atau gagalnya Protestan atau Katolik menyajikan sebuah kebenaran yang berkesinambungan langsung dengan Yesus. Maka lahirlah karismatik. Ini keliru. Katolik keliru, Protestan keliru. Yang benar adalah harus langsung berkiblat kepada Yesus. Lahirlah karismatik. Sayangnya karismatik lahir dari pecahan-pecahan atau reruntuhan-reruntuhan gedung yang tak berguna. Dia menambal sulam pakaian sudah koyak, membentuk sebuah keyakinan yang berasal dari puing-puing yang sudah retak. Apa itu? Yesusnya tidak mengajarkan Protestan, Yesusnya tidak mengajarkan Katolik. Sedangkan karismatik bertumbuh dan besar dari dua kelompok besar ini. Nah, kenapa hubungannya dengan akal? Karena orang karismatik melihat Katolik keliru. Ada kekeliruan di situ. Protestan ada kekeliruan di situ. Kita bikin ajaran baru. Kita bikin kemudian sekte baru. Yang mungkin auranya lebih benar, lebih tepat sama seperti ajaran Yesusnya. Sayangnya Bung, kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Padahal dia adalah segala yang buas. Dari buahnya kau akan mengenal mereka. Sekarang karismatik ini buah dari pohon mana? Hah? Karismatik ini batangnya mana? Apakah batangnya ini berakar Yudaism? No. Karismatik bertumbuh dari cabang, dari pokok pohon yang bersumber dari Protestan dan Katolik itu sendiri. Apa kata Yesus? Jangan ranting, jangan cabang, batang yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Itu. Maka tak ada solusi lain. Kita mau ke karismatik, sumbernya dari Katolik, dari Protestan. Kita mau ke saksi Yehova, sama. Kita mau kemana? Satu-satunya jalan adalah kerajaan Daud sudah diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan tersebut. Itu pengakuan Yesus. Kerajaan, engkau tidak akan melihat lagi orang menyembah Elohim di gunung ini dan di Yerusalem. Kenapa? Kerajaan Tuhan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Sekarang mana buahnya? Nyanyi-nyanyi, Natalan, atau ibadah haji? Yesaya 66 nomor 23, seluruh manusia akan datang kepadaku, berbondong-bondong sujud, beribadah kepadaku. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, tapi seluruh manusia akan datang kepadaku untuk sujud beribadah. Mana yang sujud? Masya Allah. Yang sujud yang mana? Ayo. Muslim. Nah, itu. Makanya di Islam itu, Bung, kenapa pencanangan Islam ketika pondasi Islam itu ditegakkan antar lintas agama, apa kata Islam? La ikraha fiddin. Kok bisa sesederhana itu? Ya, Bang Suma. Kok bisa kayak gitu? Karena kata Allah, sudah jelas bagimu hitam, sudah jelas bagimu putih, sudah jelas yang merah. Tak perlu lagi dipaksa orang. Kebenaran sudah ditorehkan. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kufur silakan. Tak ada paksaan. Jangan kau paksa orang untuk sholat, jangan. Jangan kau paksa orang untuk puasa, jangan. La ikraha fiddin. Kebenaran itu sudah datang. Wa qulil haqqu min rabbikum. Semua kebenaran itu sudah ditorehkan di atas muka bumi ini. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kufur silakan. Tapi ingat, konsekuensi dari semua kelompok ini akan berakibat nanti ketika kita dibangkitkan pada hari kebangkitan. La ikraha fiddin, katabayyana rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Kita hampir sejam
Bahkan saya kemudian mengambil alih dari Dinda Dito. Kenapa? Karena untuk menegakkan jalan yang terang itu terang, jalan gelap itu gelap. Tetapi saudara akan selalu memaksakan, oh tidak, bukan begitu Bang Suma, salah Bang Suma, begini yang benar. Padahal data sudah disajikan. Itu saudaraku Arom. Sekali lagi saya katakan, kenapa Islam itu sesimpel ketika berbicara lintas agama, la ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan di dalam menganut ajaran agama Islam. Sebab sungguh kade. Tuh, penekanan tuh dari Allah. Sebab sungguh telah jelas jalan yang lurus dari jalan yang bengkok. Sekarang kan sederhana aja nih, contoh. Apakah manusia bisa selamat hanya dengan Tuhan mengatakan, wahai manusia, siapapun di antaramu bertaubat kepadaku, kembali kepadaku, mengaku dosa-dosanya, dan tidak lagi melakukan dosa itu, maka aku hapuskan dosa-dosanya. Mana yang lurus? Manusia ini kurang ajar nih, tidak mau bertobat, tidak mau ini, aku turun jadi manusia biar aku mati dibunuhnya supaya dosa-dosa yang kuhapuskan. Mana yang lurus kira-kira? Bukankah Yesus mengatakan bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah? Dan komunitas Kristen, sekte apapun itu ketika ditanya, saudaraku, Anda sudah selamat? Ya, kok bisa? Ya, karena Yesus sudah turun ke bumi, mati di atas salib demi dosa-dosaku. Wah, mantap kali. Sekarang kalau hari ini Anda berzina, berdosa tidak? Berdosa Bang Suma. Cara ente menghapuskan dosa itu apa? Bertobat. Ya, kembali lagi berarti. Sama aja. Berarti benarlah perkataan Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, konon. Dia mengatakan, bila mana hamba-hambaku kembali mencari wajahku dan meninggalkan kemudian kesalahan-kesalahannya, aku akan mengampuni dosanya dari surga. Jelas bukan? Artinya bahwa kita cukup mengakui kesalahan. Ya Rabb, wahai Dikau pencipta langit dan bumi, aku salah, aku hilap, aku mengaku bersalah, aku tak akan lagi mengulanginya. Ampuni aku. Terhapus gak? Terhapus. Jadi gini, berarti menurut Bang Juma, murid-murid Yesus dan pengikut Yesus itu semuanya tidak percaya penebusan dosa, maka mereka bertobat gitu. Tak ada kemudian orang pengikut Yesus nih, pengikut Yesus yang memahami menebus dosa itu dengan cara mengorbankan manusia. Ingat Matius 8 nomor 4. Apa kata Yesus? Ini Yesus langsung yang berkata, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Yesus mengajarkan itu. Apa yang diperintahkan Musa kemudian? Imamat 1 nomor 8. Katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban hewan sebagai penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak. Kambing, domba, sapi, lembu. Ada dia mengajarkan persembahkan manusia? Enggak ada. Enggak ada. Orang-orang Yunani, orang-orang Romawi itu adalah pelaku-pelaku dosa. Kalau kita pandang dari segi sudut pandang kacamata Yudaism, bahkan mereka tidak dianggap umat, mereka dianggap anjing. Abu Dasarah, mereka dianggap sebagai Kuranyon, anak-anak keturunan anjing, kan gitu. Sekarang ketika mereka melakukan banyak maksiat, bagaimana cara Paulus untuk menarik hati mereka agar menjadi pengikutnya? Dosamu udah dihapus, dosa-dosamu udah dihapuskan, nggak usah khawatir lagi. Yesus telah turun ke bumi, dewa kita sudah turun ke bumi, mati untuk dosa-dosa kita. Tepuk tangan enggak orang Yahudi, orang Roma Yunani? Tepuk tangan. Bergembira ria enggak? Bergembira ria. Oh, Paulus kau memang hebat. Kau hebat. Engkau adalah utusan dewa. Terjadi enggak itu? Terjadi. Maka Yesus menubuatkan kepada kaumnya. Matius 24 nomor 15. Apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Nah tuh, Paulus itu menduduki tempat tertinggi nggak? Tertinggi. Apa posisinya? Wah, rasul Cahayu. Tempat kudus, rasul. Tapi apa? Membinasakan. Sekarang saya ingin mengulang kembali materi-materi yang lalu terkait dengan Paulus ini. Coba kita lihat di dalam Kejadian 49.
Ketika Yakub detik-detik ingin meninggal dunia, Yakub memanggil ke-12 muridnya. Apa kata Yakub? Hai anak-anakku, kumpul kalian yang 12. Aku ingin menceritakan tentang nasib keturunanmu kelak. Seperti apa laku keturunan kalian kelak. Disebutlah satu-satu. Yehuda, Natalia, dan semuanya dipanggil. Tiba masa Benyamin di data nomor 27. Benyamin, kadia, duduk di sini. Kadia, duduk. Aku ingin bercerita tentang nasib keturunanmu kelak. Gimana itu ayah? Benyamin, laku keturunanmu kelak seperti serigala. Merampas, lalu membagi-bagikan harta rampasannya itu keluar. Siapa kemudian agama Islam atau Kristen yang berasal dari keturunan serigala ini, Benyamin? Dalam Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku, aku adalah orang Ibrani asli dari keturunan Benyamin. Ayo, siapa keturunan Benyamin? Paulus. Dia berasal dari suku mana? Benyamin. Dia aliran apa? Farisi. Kepada siapa kemudian Benyamin ini? Kepada siapa kemudian Yakub mengatakan Benyamin ini serigala? Kepada Benyamin itu sendiri. Kepada siapa? Keturunannya. Paulus mengaku enggak keturunan Benyamin? Mengaku. Dalilnya Filipi 3 nomor 5. Aku adalah keturunan Benyamin. Benyamin identik dengan serigala. Yesus minta waspada kepada siapa? Kepada domba, kepada kucing, kepada kuda, kepada serigala. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala buas. Paulus ngaku enggak sebagai murid Yesus? Ngaku. Paulus ngaku enggak sebagai utusan Yesus? Ngaku. Kurang enggak nubuatan itu? Enggak. Masih kurang bang semua. Apa kurangnya? Taurat. Saya ajarkan. Taurat itu hanya hukum bagi Bani Israel. Paulus mengajarkan apa kepada orang-orang non-Yahudi? Orang non-Yahudi, jika kamu menganggap ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kamu keluar dari Kristus Yesus kalau kau menganggap ada kebenaran dalam hukum Taurat. Berarti Paulus merampas hukum Taurat itu, lalu mengajarkan kepada non-Yahudi bahwa Taurat itu sampah. Filipi 3 nomor 8. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Pertanyaan saya, ini surat Paulus untuk siapa? Untuk non-Yahudi. Emang Taurat itu untuk siapa? Untuk Yahudi. Lah, kenapa Yesus mati untuk menebus, untuk menghapus Taurat untuk non-Yahudi? Bukankah Taurat itu hanya untuk Yahudi saja? Kenapa Yesus diajarkan oleh Paulus mati untuk non-Yahudi? Inilah cara Paulus kemudian membagi-bagikan harta rampasannya kepada non-Yahudi. Tergenapi. Karena tak ada manusia atau tokoh yang bisa kita jadikan sebagai acuan, sebagai orang yang duduk di kursi pesakitan selain Paulus. Waspadalah kepada ragi orang Farisi. Paulus, Filipi 3 nomor 5 mengaku Farisi. Waspadalah kepada serigala. Filipi 3 nomor 5 mengaku serigala. Benyamin. Lalu endingnya di mana? Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi Paulus keluar dari Yerusalem, mentobatkan orang menjadi pengikutnya. Sayangnya menurut Yesus, pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Sejahat-jahatnya Paulus kemudian tidak mengajarkan untuk beribadah dalam konsep semua yang ada, bahwa Tuhan turun ke bumi, mati menjadi Yesus. Tetapi Paulus mengajarkan di Filipi 3, masih ada Tuhan selain Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia. Kita lihat. Yang walaupun dalam rupa Tuhan, tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan
sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Paulus masih mengajarkan masih ada Allah, masih ada Tuhan di luar daripada Yesus. Tapi hari ini saudara-saudara kita menganggap Tuhan yang disembah Yesus itu sehakikat setara dengan Yesus itu sendiri. Artinya lebih dua kali jahat daripada Paulus itu sendiri. Sekiranya begitu saudara Arom, silakan dilanjut dengan adik-adik saya dan guru-guru saya. Saya ada kegiatan. Thank you Bang Juma. Oke, sama-sama. Thank you ya. Terima kasih guru-guru yang ada yang lain, silakan. Thank you. Terima kasih. Sempat saya tadi ada yang tertarik, semuanya daging semua. Tapi intinya ini fair ya, baik Kristen maupun Islam ataupun agama lain. Bang Zuma mengatakan, ya mau Kristen, Protestan ataupun apalah denomnya, termasuk Islam, dia akan mengikuti orang tuanya. Nah di sini penekanan. Di dalam Islam itu sendiri nggak berhenti sampai di situ. Islam disuruh belajar, Islam disuruh jangan mengikut yang tidak ada ilmunya, ada kewajiban. Sehingga ketika ada satu agama yang ikut-ikutan orang tuanya, ini automatically kita katakan bisa berbahaya dan sesat. Untuk itu diskusi ini ya sangat menarik, kita bisa lanjutkan nanti dalam perbincangan teologi ataupun masalah-masalah yang prinsip di dalam ketuhanan. Terima kasih. Ya, silakan yang lain yang mengenai Kristen. Bang Johana, selamat pagi, selamat siang. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim Ya, Bang Johana. terima kasih. Terima kasih saya atas Lanjut Kang Dito. penjelasannya dari Gurunda Juma nih. Saya sangat terima kasih, jadi menambah giroh tentang keislaman saya sebagai pecinta debater api ya. Saya udah memantau Bang Juma itu udah 7 tahun ini, dari zaman Zoom sampai Zoom. YouTube sampai ya. Dari zaman itulah udah lama banget ini. Saya tuh terkesan banget penjelasan Bang Juma ini. Saya terharu, saya bangga dengan Bang Juma ini. Jadi banyak lahir nanti apologet Islam yang sangat mumpuni gitulah. Terima kasih banyak Bang Juma. Bang Juma, saya terima kasih banyak nih atas hadirnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Saya pun banyak belajar dari sahabat-sahabat. Pemerhati berat nih, termasuk Bang Juma, terus perempuannya Uni Ripa gitu ya. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama Bang. Keyakinan iman Islam saya. Ya. Alhamdulillah. Turunkan aja Os. Yo. Ya, terima kasih Bang Johana. Lanjut Bang Dito, Bang Gurunda, lanjut silakan. Iya, saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang ada di YouTube, Bang Strenger Warrior dan semua teman-teman yang ada di TikTok, termasuk Ngopi Pamanku. Tetap semangat dan berjuang bersama. Masya Allah, barakallah fiik. Bintang, terima kasih Mas Aku, barakallah. Yuk, Sora dan seterusnya, ada Emira. Syukran semuanya teman-teman. Maaf tidak bisa menyebutkan satu-satu. Pada intinya apologet Islam itu kuat karena adanya netizen baik di TikTok maupun di YouTube, dan juga pendampingan dari guru-guru kita yang ada di sini. Saya izin ibadah sejenak, silakan diambil alih para guru sambil saya masih monitor. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih di sini. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Zuma, selamat beribadah. Ini ada tamu sebentar kan kita ya. Ini ada tamu Bang Jupiter. Selamat siang. Selamat siang Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Muslim Kristen Bang? Muslim Bang, cuma mau Alhamdulillah aja Bang. Oke, silakan Bang Dito, lanjut. Bang, sebenarnya sih mau tanya Bang Zuma, cuman Bang Zumanya mungkin lagi istirahat ya. Ya mungkin dia monitor, dengar. Siapa tahu ada guru-guru. Ya, siapa tahu ada guru-guru yang lain. Sampaikan saja Bang, sampaikan saja di sini ada guru-guru. Silakan di. Hari itu saya dengar debat antara Kores yang terbaru itu sama Kristen offline.
yang tentang pemahaman Kristen yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus mati di atas tiang salib itu sudah menembus juga dosa-dosa Nabi Adam dan Hawa. Itu bagaimana ya konsepnya? Ya, Sedangkan- sambil menunggu Guru Iya, ya. Kalau mohon maaf, pemahaman Guru. saya setelah tadi kita menyimak bersama, yang disampaikan Gurunda itu tadi adalah poin yang sangat kredibel, bahwa pengajaran Paulus yang dia membawa konsep baru kepada orang-orang Yunani. Kepada orang-orang Yunani itu udah jelas. Jadi yang diajarkan oleh Paulus untuk orang Yunani ini sudah clear, nggak ada hubungannya sama yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, nggak ada hubungannya. Itu poin garis besar yang kita pahami. Jadi banyak orang Kristen kalau menyimak tadi bukan hanya tergoncang imannya, tapi rasional berpikir dipaksa untuk merenungkan. Jadi benar juga ya. Jadi kalau Paulus mengabarkan tentang Yesus, tetapi sebelumnya orang-orang Yunani ini berkeyakinan politeisme, penyembahan dewa-dewa. Dan Paulus datang kepada mereka mengkonek-konekkan, tetapi yang dibawa tetap konsep kedewaan mereka. Itu yang saya tangkap. Jadi pemahaman ini secara rasional berpikir ya memang nyambungnya di situ. Nah, ini disapa dulu ada Bang Karisma. Selamat siang, Bang. Ya, Bang Karisma, selamat siang, Bang Karisma. Dari mana, Bang? Waalaikumsalam. Dari Muslim, Bang ya? Waalaikumsalam. Iya. Ya, Enggak, ada yang mau aku kesini- disampaikan? Aku kesini karena suara-suara kalian udah sampai di Amerika tuh. Suara-suara kebenaran kalian udah sampai di Amerika. Top. Ya, lanjut. Halo, bisa kedengeran nggak? Kedengeran, lanjut, Halo? Bang, lanjut. Aman, Iya, aman. jadi Udah ya. terus berjuang saudara-saudaraku untuk menyuarakan kebenaran bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, dan kita udah menjadi saksi yang di Amerika sini sekarang bahwa mayor kita seorang Muslim sekarang, Bapak Zohran Mandani gitu. Jadi ibaratnya di New York sekarang hampir 87 ya, 87% populasi di New York itu memeluk agama Islam. So, padahal dalam artian bahwa New York adalah tempat dulu yang dikatakan bahwa dalam tanda kutip bahwa terserang oleh ibaratnya pemeluk yang radikal, katanya enggak. Itu kan karena personal sebenarnya gitu loh. Personal itu bukan agama, bukan menyangkut agama kita. Yang mereka bawa selalu kan agama kita yang mayoritasnya begitu semua, enggak gitu loh. Buktinya sekarang mayor kita, maksudnya dalam artian wali kota kita sekarang Muslim kok di sini, Bapak Zohran Mandani gitu. Jadi saran saya bahwa kebenaran itu pasti bakal datang dengan cara apapun gitu. Apalagi kan di sini, terutama di New York itu kan dulunya yang kita di agama kita yang dianggap radikal, sedangkan sekarang pemeluk agama kita yang terbanyak di New York gitu. Ya nanti kita bahas itu ya. Siap. Terus berjuang kawan-kawan. Ya, sebentar. Anda, Bang Karisma, standby dulu sebentar karena ini mungkin menarik ya untuk nanti diperjelaskan kepada netizen di bawah juga yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada guru kita, Bang Abu Ibrahim, Bang Kang Dito ada. Ini silakan coba ditanggapi tentang perkembangan Islam yang ada di Amerika sana. Amerika. Silakan. Gitu. Lanjut. Kang Dito. Jadi di New York itu sekarang ini jam berapa? Jam 10.04. Ya, jadi
malam sih aku baru pulang kerja ini. Jadi di New York itu sekarang kan maksudnya dulunya itu bahwa banyak yang nggak percaya, tapi sekarang banyak yang nggak percaya agama kita karena agama kita dianggap radikal lah, agama kita menyuarakan perang dan sebagainya. Tapi dari situ mereka penasaran karena kan orang di sini kan kebanyakan orang akademisi gitu. Maksudnya orang datang ke negara ini ya untuk mencari kebenaran juga gitu. Maksudnya dalam artian dalam tanda kutip kebenarannya adalah secara akademis. Ibaratnya gini, aku kan bekerja di industri entertainment. Sebelumnya aku bersekolah di sini. Ada hal yang menarik yang dibahas sama dosen aku dulu sebelum aku lulus di sini, bahwa ada surat dari Quran yang menarik adalah surat Al-An'am tentang lebah gitu. Jadi kenapa ilmuwan ini berhubungan dengan kamera ya, maksudnya kamera karena kan kamera itu tempat kerja aku sekarang gitu, maksudnya dalam artian berhubungan dengan kamera gitu, dengan lensa dan sebagainya. Kenapa? Salah satu contohnya di dosen aku berkata bahwa kenapa lensa diciptakan berbentuk segi lima gitu. Nah, karena itu merujuk pada sarang lebah yang berbentuk segi lima gitu. Nah, dari situ aku percaya bahwa Allah nih ngasih surat nggak main-main gitu loh. Di Quran itu benar bahwa lebah itu bermanfaat bukan sebagai madunya doang, tapi dari segi bentuk sarangnya itu berbentuk segi lima gitu. Ya kan? Orang bilang heksagon, bukan penta, bukan apa sih namanya, heksagon ya. Bentar, aku harus liatin ke kalian biar kalian tuh ngerti gitu. Mana sih lensanya? Bentar, aku harus cari lensanya mana? Tadi kamera. Bentar ya. Tadi aku taruh mana ya kamera aku ya? Habis pulang kerja aku jadi bingung. Sambil nyari Bang Abu atau Bang Kang Dito mau masuk silakan. Sedikit ya. Mohon maaf komentar Bang Dito, izin dikit. Guruku, gurunda, baik Bang Zuma atau apa. Saya nggak mau berbicara masalah ini sesuai dengan tema tentang Kristen menuhankan dewa, karena ini nanti merusak satu topik yang udah bagus. Sedangkan memang profesi saya justru politik ini di luar negeri. Saya juga tinggal di luar negeri, di Australia 40 tahun, tapi saya nggak mau bahas itu. Apa yang terjadi di Amerika sama apa yang terjadi di Australia, dan kita tahu benar bahwasannya yang merusak itu adalah ideologi, bukan orang per orang. Untuk itu nggak salah kalau kita lihat sekarang ini Venezuela dibom dan sebagainya. Ya, kita jangan mengangkat sesuatu karena ada satu poin terhadap sesuatu, kemudian menafikan terhadap sesuatu yang lain. Kita jangan melihat seperti itu. Jadi disuruh di dalam Islam i'dilu fa inna aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, sungguhnya adil itu mendekatkan diri kamu pada ketakwaan. Untuk itu ya silakan Bang Zuma ataupun Bang Dito, topik ini diteruskan. Saya tidak akan membahas ini dulu di sini karena jarang saya ketemu Bang Zuma gitu. Kalau saya membahas yang lain-lain nanti saya nggak dapat ilmu, nggak dapat poin dalam hal ini. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih. Kang Dito masuk silakan. Iya. Oh, mic-nya ketutup itu Bang Karisma. Mic-nya ketutup ya. Aku mau terusin atau aku mau turun ke bawah aja? Nggak apa-apa, diterusin aja Bang. Oke, so bisa dilihat nggak? Nah, ini lensa ini berbentuk seperti sarang lebah kan? Betul. Nah, banyak yang bilang bahwa orang Islam itu orang yang tidak terpelajar dan sebagainya, orang yang terbelakang dan sebagainya. Ini satu bukti ilmiah membuktikan bahwa surat An-Nahl itu benar, gitu loh. Iya kan? Iya nggak? Ini teknologi loh.
Itu Tapi Anamal. Quran sudah Saya luruskan dulu, namanya Anamal, bukan An-al-al. Ya, Anamal, ya, sorry. So, itu sudah satu bukti bahwa teknologi itu berkembang, sedangkan udah ada di Quran 1400 tahun yang lalu. Dan kita masih bilang kayak Islam itu terbelakang dan sebagainya bagi orang non Muslim ya. Coba Bagi saya, Bang doesn't Karisma, make sense gitu. Bang Karisma itu 5 sudut itu kalau Anda mengkaitkan ke Islam maknanya apa coba? Itu sebagai sarang lebah, Bang. Kalau Abang lihat sarang lebah itu berbentuk seperti itu, dan di kamera itu makin kecil sudutnya, makin ketajaman gambar itu bisa didapat gitu loh. Sama Ya, seperti tentu kalau kita mengambil makna ya, ada lima waktu yang kita jalankan. Benar. Nah, itu kan Benar. sudah jelas. Benar Lanjut. sekali. Nah, dan kedua juga sekarang kita bisa lihat bahwa teleskop tercanggih abad 26 lah, di abad 21 sekarang namanya James Webb. Kalian bisa searching James Webb. Kalian bisa lihat itu apa yang ada di sana. Bahwa tangkapan sinyal mereka berbentuk segi 5. Kenapa bisa begitu? Itu terbukti dari surat An-Nahl gitu. Bahwa ketajaman gambar itu bisa didapat dari bentuk segi 5. Dan itu pun terbukti bahwa sholat 5 waktu itu udah diterangkan, dan lebah itu mana ada di kitab lain menceritakan tentang lebah. Give me